Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak dan teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan saya Elsina Claudia Putri Sinaga dengan NIM 3322501033 dengan dosen pengajar Pak Vendra STMT dengan NIK 124326. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi GNSS di bidang pertambangan. Sebelum kita masuk ke presentasinya, di sini saya akan menjelaskan apa itu GNSS terlebih dahulu, alasan mengapa GNSS penting di bidang pertambangan, prinsip kerjanya seperti apa, bagaimana penerapannya, dan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu pengertian dari GNSS. GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu secara akurat. Jadi cara kerjanya itu receiver itu menerima sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit di bumi. Jadi contohnya itu ada GPS dari Amerika Serikat, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Uni Eropa, atau Beidou dari Tiongkok. Lanjut, mengapa GNSS itu penting di bagian pertambangan? Eh, karena hampir semua kegiatan tambang itu membutuhkan informasi posisi yang akurat. Jadi teknologi ini tuh digunakan untuk menentukan batas area tambang, mengukur luas dan volume materialnya, membantu pengoperasian alat berat, memantau perubahan kondisi tambang, serta meningkatkan keselamatan kerja. Jadi eh, eh, pentingnya di pertambangan ini tuh cukup banyak dan eh, bagus ya teman-teman gitu. Lanjut untuk prinsip kerjanya itu sebenarnya JNS ini tuh cukup sederhana di bagian pertambangan. Pertama, satelit itu mengirimkan sinyal ke bumi, kemudian receiver GNSS menerima sinyal tersebut dan menghitung jaraknya beberapa satelit. Setelah itu posisi dihitung menggunakan metode trilaterasi sehingga menghasilkan koordinat berupa lintang, bujur, dan elevasi. Semakin banyak satelit yang diterima, maka posisinya itu dihasilkan semakin akurat. Lanjut, salah satu penerapan utama GNSS itu adalah pemetaan di area tambang. Nah, GNS itu digunakan untuk melakukan survei topografi, menentukan batas wilayah tambang, membuat peta tambang, dan menentukan titik kontrol atau kontrol poin. Jadi, adanya dengan teknologi ini, proses pemetaan itu dapat dilakukan lebih cepat, efisien, akurasinya lebih tinggi, mengurangi kesalahan saat pengukuran di lapangan itu sendiri. Lanjut ada pengukuran volume galian dan timbunan. Untuk penerapannya ini, GNSS itu digunakan untuk mengukur volume overburn, volume hasil galian, volume stockpile. Jadi keuntungannya itu hasil perhitungannya itu lebih akurat, memudahkan pelaporan dalam produksi, serta menghemat waktu survei. Dan GNSS itu juga banyak dimanfaatkan pada alat berat seperti ekskavator, bulldozer, motor grader, dan truk. Dengan adanya GNSS ini, operator itu dapat mengetahui nih jalur kerja yang tepat sehingga kesalahan penggalian dapat dikurangi. Selain itu, pengguna JIS itu tuh sangat membantu meningkat efisiensi kerja karena berat dapat bekerja lebih terarah dan lebih terpadu. Lanjut, ada monitoring pergerakan lereng tambang. Selain itu, GNSS itu juga berperan nih dalam aspek keselamatan. Jadi, GNSS ini digunakan untuk memantau pergerakan lereng, deformasi tanah, peringatan dini terhadap longsor. Jadi, jika ada pergerakan yang berpotensi menyebabkan longsor, sistemnya itu dapat memberikan peringatan dini dari situ. Jadi, dengan demikian, keselamatan dari pekerja ini itu lebih terjaga dan eh, kecelakaan kerja itu lebih minim dan dapat dikurangi. Untuk manajemen armada tambang ini, JNS juga diterapkan pada sistem manajemen. Perangkat JNS itu dipasang pada kendaraan eh, tambang. Jadi posisinya itu kendaraan dapat dipantau secara real time atau secara terpadu. Selain mengetahui lokasi kendaraan, perusahaan itu juga dapat mengetahui rute perjalanan dari kendaraan itu sendiri, menghitung waktu tempuhnya, dan mengurangi konsumsi bahan bakar tersebut. Hal ini tuh yang membuat operasional tambang itu menjadi lebih efisien dan lebih tertata.
Untuk kelebihannya di bagian tambang itu tuh adanya akurasi yang lebih tinggi, proses penentuan koordinat lebih cepat, terus untuk area yang luas juga dapat merata dan dapat diproses secara digital. Jadi mudah diintegrasikan dengan teknologi seperti GIS maupun drone. Untuk kekurangannya sendiri tuh tetap ada, namun Genesis ini tuh memiliki keterbatasan juga. Jadi yang pertama itu sinyalnya itu dapat terganggu oleh tebing tinggi atau penghalang tinggi seperti pohon, gedung atau seperti seng juga. Jadi eh, mereka itu membutuhkan area yang langitnya itu terbuka. Dan ini juga dipengaruhi oleh cuaca. Biasanya receiver ini biayanya lebih relatif mahal, jadi memerlukan operator yang memiliki kemampuan dalam pengoperasiannya. Untuk contoh penerapannya sendiri itu, GNSS itu dapat ditemukan pada berbagai tambang, seperti tambang batu bara, nikel, emas, bauksit, maupun tembaga. Jadi pada kegiatan ini tuh, GNSS ini dimanfaatkan mulai dari tahap eksplorasi, survei dan pemetaan, proses produksi, hingga reklamasi lahan setelah kegiatan penambangan tersebut selesai. Untuk kesimpulan yang dapat saya ambil, Genesis ini merupakan teknologi yang sangat penting di bagian banyak bidang, contohnya pertambangan, karena Genesis ini mampu memberikan informasi lebih eh, akurat, tingkat akurasinya itu lebih tinggi. Jadi dari adanya teknologi ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, contohnya pemetaan area di bagian tambang, pengurangan volume galian dan timbunan, navigasi alat berat, serta pemantauan kestabilan lereng sehingga manajemen armada tambang itu lebih terpadu dan tertata. Dengan adanya penerapan GNSS ini, proses penambangan itu lebih efisien, produktif, aman, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan tersebut. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata dan sikap yang salah. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.